Otopsi ulang jasad Brigadir Yosua oleh tim forensik gabungan telah selesai dilakukan. Hasil otopsi ulang atas jenazah Brigadir Yosua diserahkan kepada Bareskrim Polri siang tadi. Apakah hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akan membantu proses penyidikan pengungkapan penyebab kematian ajudan mantan Kadipropam Ferdy Sambo dan bagaimana pihak keluarga Brigadir Yosua menanggapi hasil otopsi ulang tersebut? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat sore Mas Yonatan. Selamat sore Mbak Rifana. Mas Yonatan, bagaimana respon tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menanggapi hasil otopsi ulang? Apakah puas dengan hasilnya? Ya, pertama Mbak Rifana yang mau kita sampaikan ini adalah hasil yang disampaikan oleh para dokter forensik menurut penelitian keilmuan mereka. Namun perlu kami tegaskan di sini, adanya otopsi kedua ini karena ada pembohongan atau obstruction of justice di otopsi yang pertama. Jadi otopsi pertama ini adalah obstruction of justice begitu ya. Kemudian tentu kami tidak puas dan tidak percaya begitu saja dengan hasil apa yang disampaikan oleh tim dari dokter forensik. Mengapa? Karena dari kami pihak keluarga pada saat ekshumasi atau otopsi yang kedua ini, kami juga mengirimkan 2 perwakilan tenaga kesehatan dari keluarga kami yang berada di dalam ruang otopsi bersama dengan para dokter yang lain. Dan kami di situ juga sudah mencatat hasil interaksi para dokter yang ada di dalam ruangan pada saat melakukan otopsi ulang yang kedua. Nah, ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh dokter forensik yang tadi kita ketahui bersama melakukan press conference untuk menyampaikan penyebab kematiannya begitu. Nah, di sini tidak dijelaskan bagaimana dengan tulang rusuk yang bergeser, yang tidak simetris, kemudian luka-luka lain yang ada di kaki itu kan tidak dijelaskan karena hanya dijelaskan meninggalnya ini karena ditembak di kepala dan di dada. Hanya sebatas itu saja, Mbak. Oke, jadi ketidakpuasannya karena tidak ada penjelasan dari tim dokter forensik bahwa ada luka-luka lain. Tapi kan itu tadi tim dokter forensiknya tim dokter forensik gabungan, bukan hanya dari RSCM saja, tapi dari RSPAD, dari TNI Angkatan Darat loh, itu sesuai dengan keinginan dari tim kuasa hukum. Masih tidak. Iya. Jadi kita masih tetap berpegangan dengan catatan kami yang ada di dalam pada saat melakukan otopsi ulang yang kedua. Ini kami juga sudah lampirkan di BAP kami sebagai bukti tambahan. Yang saya bisa kasih contoh itu seperti luka di bahu. Itu dokter akan melakukan identifikasi khusus katanya. Kemudian lengan kanan atas sisi luar terdapat luka terbuka. Kemudian dada tulang rusuk tidak simetris begitu. Dan ada rembesan darah di lipatan lutut, di dalam lutut begitu. Nah, ini kan tidak dijelaskan oleh tadi perwakilan dari dokter forensik. Apalagi kita juga ingat ini yang pertama itu adalah obstruction of justice, otopsi yang pertama. Jadi kami tetap pada keyakinan kami, kami tidak percaya begitu saja. Kalau masyarakat silakan menilai juga begitu. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan karena sebelumnya Ketua Tim Kuasa Hukum yakni Pak Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa ada kecurigaan terjadinya penyiksaan ataupun penganiayaan terhadap almarhum Brigadir Yosua. Tadi dari hasil otopsi sudah ditegaskan bahwa penyebab kematian hanya ada luka akibat senjata api, tidak ditemukan adanya luka kekerasan ataupun luka penganiayaan. Ini masih belum bisa dipercaya. Tentu belum kita bisa percaya, Mbak, karena dokter itu belum membuka semuanya secara gamblang. Hanya tadi disampaikan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman media, hanya dijelaskan dan ditekankan lukanya itu hanya tembakan di kepala dan di dada, yang lainnya itu tidak dijelaskan begitu. Jadi ini ada apa? Kenapa nggak dibuka semuanya? Kan sudah jelas Pak Mahfud pernah bilang buka seterang-terangnya, buka semuanya sekalian, Mbak. Oke, kan tadi mereka mengatakan bahwa sudah melalui analisis dan juga pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan-jaringan ataupun lapisan-lapisan di kulit almarhum begitu ya, yang dibawa pada saat proses otopsi dari Jambi ke Jakarta itu sudah melewati proses-proses saintifik. Masih tidak dipercaya
Jadi maunya seperti apa pengacara? Kami akan terus memantau dan menunggu dan kami akan terus memperhatikan sampai semuanya itu detail dijelaskan secara lengkap begitu, terutama luka-luka di luar luka tembakan di kepala dan di dada. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada luka terbuka di bahunya itu karena apa, ada luka di pergelangan kaki, kemudian di dalam lipatan lutut. Nah ini kan kalau berdasarkan keterangan dokter forensik tadi kan hanya disampaikan di kepala dan di dada. Nah yang di bawah ini kenapa? Kalau memang semuanya adalah luka tembak, terus yang di dalam lutut itu luka karena apa? Yang di kakinya dan sebagainya. Nah itulah yang masih membuat kami bertanya-tanya, Mbak. Oke, oke. Kalau kita bandingkan ya, hasil otopsi ulang hampir sama dengan hasil otopsi pertama. Ini tim kuasa hukum menanggapinya seperti apa? Bahwa memang penyebab kematiannya adalah adanya luka akibat senjata api. Kalau saya mau recap ya, tadi disampaikan bahwa ditemukan 5 arah tembakan masuk dan 4 arah tembakan keluar. Jadi ada peluru yang bersarang di dalam tubuh almarhum Brigadir Yosua. Ini sama dengan hasil otopsi pertama. Nah, ya ini justru yang membuat kami jadi bertanya-tanya dan tetap pada keyakinan kami tidak percaya begitu saja karena hasil otopsi yang pertama itu adalah bagian dari skenario dan otopsi yang pertama itu adalah obstruction of justice, Mbak. Oke, jadi Anda tidak mempercayai bahwa hasil otopsi yang pertama itu merupakan hasil medis begitu ya, hasil saintifik. Karena ternyata pada hasil otopsi kedua juga hasilnya sama begitu. Mas Yonatan? Ya, tentu ya. Dari otopsi pertama saja kita sudah tahu. Jangankan kita bicara mengenai otopsi yang pertama, tapi kalau kita tahu dari awal pengantaran jenazah terus disampaikan sudah diotopsi saja, sudah kita ketahui bersama bahwa itu adalah sebuah rangkaian yang untuk menutupi atau merekayasa tragedi kasus ini, Mbak, begitu. Apalagi kalau hasilnya sama, begitu kan? Oke. Nah, dan tidak dijelaskan secara gamblang. Ya, bahwa proses administrasinya melanggar SOP, melanggar aturan, tidak sesuai karena tidak ada konsen dari keluarga, tidak ada izin dari keluarga untuk melakukan otopsi. Tapi kalau hasilnya sama dengan otopsi ulang, sudah diekshumasi, sudah diotopsi ulang, Anda tidak percaya lagi, langkahnya dari tim kuasa hukum apa? Nah, ini dia, Mbak. Yang jelas kita kan nggak mungkin lah sampai otopsi ketiga begitu ya. Itu sudah tidak mungkin, kasihan lah jenazah almarhum. Ya, yang pertama kami minta dulu ini semua yang terlibat dalam halang-halangan atau intervensi terhadap penegakan hukum ini yang ada pada obstruction of justice ini ditangkap dulu semua, Mbak. Oke. Ditangkap dulu, baru kalau akar-akarnya masih berkeliaran, ya pasti akan terus menjalar kemana-mana. Tapi kita sapu bersih dulu ini semua yang terlibat di dalam obstruction of justice sambil kita menunggu perkembangannya ini, Mbak, semuanya. Oke, Mas Yonatan, ada tembakan mematikan ya di dada dan juga kepala. Apakah kemudian tim kuasa hukum semakin meyakini bahwa Brigadir Yosua ini dieksekusi? Kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa, kemudian apa yang dijelaskan oleh Dirtipidum Andirian, ini memang menunjukkan Brigadir Yosua ini dieksekusi begitu saja, tidak ada perlawanan sama sekali. Iya, kalau kami masih meyakini ada penganiayaan di sini, itu kami mengacu pada hasil catatan kedokteran tim medis yang kami kirim, tenaga kesehatan pada saat otopsi kedua, yang mengatakan bahwa di dalam catatan dan di dalam interaksi di ruangan tersebut adanya luka-luka lain selain luka tembakan. Nah ini kita masih terus akan gali ini kenapa ini. Nah ini kami juga mendorong kepada seluruh pihak, terutama pihak kedokteran, untuk buka saja semuanya. Luka-luka di bawah itu penjelasannya kenapa kalau cuma dibilang di dada dan di kepala yang mematikan begitu. Oke, jadi menurut Anda dianiaya dulu, ya kan? Itu jadi nggak tahu di sini, Mbak. Oke, saya ingin tanya dua dokter yang tadi ikut serta, yang dikirim oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga, ini ikut pemeriksaan mikroskopis tidak di lab? Atau mereka hanya melihat saja? Mereka hanya ada di dalam memang, tapi mereka mencatat semua interaksi dan tidak bisa mengikuti juga sampai pemeriksaan sampel ke dalam begitu, Mbak. Oke, jadi bagaimana mereka bisa menyimpulkan kalau mereka tidak memeriksa sampelnya di lab secara mikroskopis? Kesimpulan akhir kan harus melewati pemeriksaan di lab ya? Ya, mereka kan mencatat interaksi. Nah, saya akan menyampaikan secara sederhana saja.
logikanya adalah yang ditembak yang disampaikan oleh dokter forensik tadi adalah bagian kepala dan dada. Oke. Lalu bagaimana ini ada di bawah kaki, di dalam lutut ini. Kalau tadi dokter juga bilang itu adalah alur lintasan peluru begitu. Bagaimana dari dada ini atau dari kepala dia bisa masuk ke dalam lutut dan ke pergelangan-pergelangan kaki. Nah itu loh Mbak. Kita semua juga mempertanyakan itu, bukan hanya kami, keluarga dan tim kuasa hukum. Masyarakat pun sudah bertanya-tanya yang luka lainnya itu bagaimana penjelasannya. Oke, nanti kita tunggu hasilnya di persidangan karena tadi menurut keterangan dari Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, para dokter forensik ini bersedia untuk menjadi saksi ahli di persidangannya Irjen Polisi Verdi Sambo. Kita akan tunggu bagaimana kesaksiannya dari para ahli dokter forensik ini, apakah mereka memaparkan hasil otopsi ulang yang sebenarnya atau ada yang ditutupi. Sekali lagi itu akan terbukti nantinya di persidangan. Terima kasih sekali tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Mas Yonatan Baskoro atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.